Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini, saudaraku. Ketika saya... Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Testi. Doa dan harapan saya, semua saudara-saudara seiman tetap dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang sakit, yang berkomentar di video-video saya, yang mengalami masalah-masalah, yang sakit apapun ya, tumor, lever, benjolan, kelumpuhan, stroke, jantung. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berkomentar dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima kasih Bapak. Saat ini yang ragu-ragu Tuhan tentang iman, keselamatan, Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan Engkau datang dalam hidup mereka untuk bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menyaksikan video ini, khususnya saudara seiman, imannya semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, seperti pada judul ini, seorang ustadz, ya, ini untuk kalangan saudara-saudara seiman saja ya, kesaksian seorang ustadz bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena ragu-ragu ya, setelah bertemu seseorang di atas bis ya, nanti saudara akan dengar ceritanya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, saudara, supaya dia diselamatkan. Saudara seiman, saudara bisa membagikan video-video ini untuk bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang ya, khususnya iman saudara kita dari Kristen, untuk meneguhkan iman mereka bahwa di dalam Yesus Kristus keselamatan yang sempurna, keselamatan yang utuh ya. Tidak ada lagi kita ragu-ragu. Yang penting kita percaya bahwa dia telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, saudara. Maka janji firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Sebab tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan, usaha kita, tidak bisa. Kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita. Jadi jika ada saudara Kristen yang murtad, pesan saya adalah lihat video ini dan kembali kepada imanmu kepada Yesus Kristus. Langsung aja kita lihat kesaksian daripada kesaksian ustadz ini. Check it out. Tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini, saudaraku. Ketika saya kerja di PT Semen Gresik, sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu, saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Terjadi dialog, terjadi diskusi, karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu, dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog, panjang lebar, beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam, itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu. Yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ?
Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam apa Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat, bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia nanti meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya, jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti, hanya kata semoga, insya Allah, ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total, karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebabnya setiap saya sembahyang 5 kali sehari semalam, saya selalu mendoakan beliau, dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya? Setelah sampai di Mojokerto, akhirnya beliau mengingatkan saya, Har, ingat, kita hidup ini cuma sekali. Jangan sampai salah pilih, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, tiap yang berjiwa akan mati, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat nggak apa-apa. Kalau nggak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Itu kamu harus ingat. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto. Saya bablas turun ke Surabaya, dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya nggak sabar, saya buka kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang, baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda. Tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Karena saya ini terus bekerja sambil merenungkan apa yang saya tulis di dalam folio ini, akhirnya saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Siapa sebenarnya pribadi Isa Al-Masih ini? Sampai orang Kristen menyembah padahal dia hanya manusia saja. Saya bingung, siapa yang bisa menerangkan, siapa yang bisa menjawab semua yang tertulis di sini. Semuanya para kawan-kawan saya yang saya anggap senior saya menerangkan, tapi saya nggak puas. Saya tidak pernah merasakan puas. Karena apa? Sedikit banyak saya tahu bahasa Arab. Jadi kalau sampai dikibulin atau ditafsirkan semau gue, saya juga ngerti. Nah, intisarinya karena ini menimbulkan pikiran saya kacau, mempengaruhi kondisi kerja saya. Akhirnya saya dipecat. Lah, dari beberapa ulama, dari tokoh mubalik, dari ustadz, dari kiai, semua jawabannya tidak memuaskan batin saya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Karena saya tidak bisa dialog dengan mereka, karena saya dikatakan bahwa saya terlalu banyak protes, banyak tanya, sehingga banyak para kiai yang tidak setuju, bahkan mencaci maki saya. Bahkan saya dikatakan nanti jangan-jangan kamu murtad, masuk Kristen. Ada yang mengatakan saya ini anteknya Yahudi, ada yang mengatakan bahwa saya ini sudah disogok oleh orang Kristen. Akhirnya saya putus asa dan ingat sama Pak Yusuf. Ketika saya ingat Pak Yusuf, saya balik. Pagi sekali saya balik ke Mojokerto. Saya cari alamatnya, pas ketemu.
Akhirnya beliau tanya, gimana? Sudah Pak, sudah saya bicarakan, sudah saya kaji, sudah saya cocokkan dalam kitab suci saya, memang ada. Hanya perbedaan tafsiran saja semuanya itu. Akhirnya saya tanya, gimana Pak? Kalau begitu siapa yang benar? Saya nggak bisa memberi jawaban. Yang bisa memberi jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi caranya kamu harus sembahyang. Sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam dengan doa istiqoroh. Minta petunjuk. Karena dengan doa istiqoroh itulah Tuhan akan memilihkan kamu mana yang paling benar, mana yang tepat. Oh begitu Pak? Iya, kalau nanti saya memberi jawaban, ya belum tentu jawaban saya nanti cocok dengan batinmu. Tapi kalau Tuhan yang memilihkan kamu, pasti itu yang terbaik dan yang benar. Apakah cuma sembahyang gitu aja Pak? Ya kalau bisa harus disertai dengan doa puasa. Saya bingung, puasa apa? Kira-kira puasa apa Pak? Apa puasa agama saya apa agama Kristen? Ya beliau diam sejenak. Dia ngomong, ya puasa yang bagus ya puasa Kristen aja lah.